politik nasional antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Pemberontakan PRI dan Pemerintah pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membawa Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat, terutama Nasution, dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapatkan dukungan partai-partai politik yang terpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Darat. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun tahun 1948. PKI kemudian muncul kembali menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum tahun 1955. Dengan menerima penetapan Presiden nomor 7/1959, partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menetapkan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI berusaha mendapatkan citra positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. PKI berusaha untuk memperoleh citra Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang membutuhkannya. Seperti apa yang dikatakan oleh D.N. Aidit yang merupakan sosok seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI, yang mengatakan bahwa melaksanakan manipul secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum manipolis, munafik, dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabot manipul. Ungkapan Aidit ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baiknya. Karena lewat Nasakom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai, yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun dalam keputusan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusannya berbunyi sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka calon partai yang kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran, dikutip oleh Anhar Gonggong 2005. PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh Ketua PKI, Aidit. Siapa setuju Nasakom, garis setuju Pancasila. Berbagai pidato Soekarno dikutip, disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu, memberi citra kepada PKI sebagai partai paling manipolis dan pendukung Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk kabinet gotong royong Nasakom pada tahun 1960 karena mendapatkan tentangan dari kalangan Islam dan TNI Angkatan Darat, PKI mendapatkan kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan MPRS, DPR-GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam musyawarah pembantu pimpinan revolusi MPPR. Kondisi ini mendorong pimpinan TNI AD berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI.
dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan potensi mengalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pimpinan TNI AD mengambil tindakan berdasarkan undang-undang. Keadaan bahaya pimpinan TNI AD melarang terbitnya harian rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil lolos. Kegiatan-kegiatan PKI di daerah juga dibekukan. Namun tindakan TNI AD ini tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang Peperda mengambil tindakan. Pada akhir tahun 1994, PKI telah disuguhkan dengan berita penemuan dokumen rahasia milik PKI tentang resum program kegiatannya. Nah, dokumen tersebut ternyata berisi tentang PKI yang akan melancarkan perebutan kekuasaan. Namun hal itu tidak dibenarkan oleh Aidit, sang pemimpin PKI. Dia menyebutnya bahwa dokumen tersebut adalah dokumen palsu. Peristiwa ini dianggap menjadi isu politik paling besar pada kala itu. Akhirnya, hal ini diselesaikan oleh Presiden Soekarno melalui kesepakatan dengan para pemimpin secara bermusyawarah. Kesepakatan ini dinamakan Deklarasi Bogor. Namun PKI berkehendak lain. Mereka justru malah melakukan serangan politik terhadap Partai Murba dengan tuduhan Partai Murba akan memecah belah Persatuan Nasakom. Serangan PKI yang telah dilancarkan akhirnya membuahkan hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Partai Murba. PKI yang merasa kedudukannya semakin kuat membuat mereka untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Dari situlah berbagai upaya telah dilakukan oleh PKI, mulai dari coret-coret, pidato, membuat visi, menuntut penggantian